Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama penulis buku Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Lahyanto hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah baik. Tentu kita akan di tahun ini juga semakin memanas lagi, apalagi 14 Februari sudah mulai pencoblosan ya. Tapi ada debat ketiga ini. Bagaimana kalau kita melihat debat ketiganya ini? Ya, insya Allah tahun 2024 ini kita lebih baik tentang tahun 2003 ya. Ya, insya Allah. Makin sukses juga untuk Dakta dan teman-teman di sana. Ya. Inilah Radio Dakta. Ya. Tempatnya di Bekasi. Ya, hidup kita penuh dengan cinta, bagaikan mencintai kekasih. Ya, begitu untuk Dakta. Masya Allah, silakan. Baik ya. Tema kita hari ini adalah tentang siap siaga debat ketiga. Iya. Gitu ya. Iya, benar. Ya, debat ketiga ini untuk capres ya. Dari materinya akan dibahas itu mengenai pertahanan, keamanan, geopolitik sampai kepada internasional. Iya. Nah, ini tentu giliran presiden yang ngomong. Yang pertama presiden, yang kedua wakil presiden, yang ketiga sekarang calon presiden ya. Nah, jadi ketiganya ini udah menanyakan siap nih kalau lihat kita dari perkembangannya di media sejak tahun baru sampai hari ini ya. Udah hari ini udah hari yang kedua, ini tanggal 31 tuh ketika mereka merayakan hari pergantian tahun. Nah, itu banyak ditanyakan oleh para wartawan gitu, bagaimana persiapannya. Nah, Pak Anies Rashid Baswedan yang kebetulan di Jogja ditanyakan oleh wartawan, bagaimana kesiapan. Ya, saya sudah baca-baca lah gitu, karena memang dia ingin membaca. Jadi aspek mengenai pertahanan, keamanan, geopolitik, internasional, nah ini akan dibahas gitu kan. Nah, sementara dari timnya Pak Ganjar, Pak Andika Perkasa sendiri yang memberikan masukan mengenai bagaimana pertahanan dan keamanan ya. Nah, ini menarik. Ya. Jadi Pak Prabowo waktu malam tahun baru itu ditunggu oleh wartawan di rumahnya, tapi saya belum sempat melihat ya, atau mungkin sudah terlalu malam, sehingga saya dilanjutkan begitu. Tapi yang jelas dari 4 tema ini memang menarik ya, karena yang pertama kalau lihat dari pertahanan, keamanan, kalau lihat 3 calon itu orang udah langsung melihat wah Pak Prabowo banget nih, gitu, karena dia di luar kepala ya, keamanan ya. Nah, tapi kalau soal geopolitik dan internasional, nah Anies udah melihat nih, karena ini dia punya pendidikan internasional yang tinggi ya, jadi dia punya jaringan internasional yang bagus, dan ketika dia menjadi gubernur pun dia sering berpidato di forum-forum internasional gitu. Nah, jadi kalau soal ini menarik ya, karena ketiga-tiganya mempersiapkan diri secara matang. Gitu. Kalau Anies sudah baca-baca, kalau Prabowo sih menurut teman saya yang menjadi staf khususnya Pak Prabowo, memang hobinya membaca juga dia. Perjalanan dari Indonesia sampai Eropa dengan itu dia baca buku aja, gitu kan? Yeah. Nah, kalau Pak Ganjar belum saya dengar mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andika Perkasa mengenai pertahanan keamanan, karena Pak Andika Perkasa mantan Panglima TNI. Panglima TNI gitu. Jadi ini kuat ini gitu. Jadi mungkin sebelum itu kita bicara mengenai pertahanan dulu ya. Pertahanan itu kan artinya di sini pertahanan nasional ya. Yeah. Kita untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, ya, keselamatan segenap bangsa ini dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara kita. Itu nanti itu yang dibahas gitu. Jadi beda itu, kalau pertahanan itu seperti itu. Sementara kalau keamanan itu memastikan keselamatan dan keamanan negara. Melalui macam-macam tuh caranya, penggunaan kuasa ekonomi dan militer, diplomasi gitu, baik damai maupun perang. Jadi ini soal keamanannya tetap kita cermati. Nah, sedangkan hubungan internasional nanti yang akan dibahas adalah bagaimana hubungan antar Indonesia dengan bangsa-bangsa lain ya, kelompok-kelompok bangsa, masyarakat dunia ya. Kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup dan cara berpikir serta bertindak antar negara itu, gitu. Ini menarik, gitu. Iya. Nah, sementara kalau geopolitik itu kan tentu akan lebih pada merujuk pada hubungan politik dan teritori di dalam lokal maupun internasional. Jadi mencapai bagaimana analisisnya, prasyaratnya, perkiraannya, pemegang kekuatan politik terhadap suatu wilayah ini akan seru diperdebatkan. Benar. Ya.
Ya, baik. Tapi kalau mungkin kalau dari Prabowo Subianto kayaknya nih istilahnya kalau anak sekarang gue banget gitu, yang mengetahui segala hal, apalagi kan dia dulu TNI, apalagi sekarang Menhan dan sebagainya. Tentu kira-kira nanti akankah istilahnya ya ngelotok gitu loh Pak bahasanya. Yang udah dapat bocorannya kan melalui visi dan misi ya. Kalau visinya Pak Prabowo itu adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan gitu. Jadi memantapkan pertahanan keamanan. Dia merasa sudah mantap karena dia sebagai Menteri Pertahanan Keamanan. Terus bagaimana mendorong kemandirian bangsa gitu melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Nah itu dia udah jelas tuh visinya di situ. Kemudian penguatan pertahanan dan keamanan juga dia melakukan hubungan yang lebih memelihara gitu. Dia lebih banyak memelihara internasional dengan cara kondusif. Jadi dia masih visinya sama dengan apa yang sudah dilakukan sekarang. Dan kemudian dia pelihara gitu. Karena kan dia kan hanya melanjutkan saja. Iya. Tapi dia banyak dikritisi karena kan banyak kasus korupsi di Kementerian Pertahanan Keamanan, ya kan? Yang dia sendiri markup soal pembelian senjata itu kan. Jadi ini juga seru ini akan saling dibongkar gitu. Bagaimana kalau dia ada visi untuk memberantas korupsi, tapi persoalan korupsi di kementerian sendiri belum bisa dituntaskan gitu. Baik. Nah, tapi kalau kita lihat kan kayak adu gagasan antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, karena kan istilahnya meskipun Prabowo sendiri yang memang merasakannya sendiri tentang pertahanan dan keamanan negara, tapi kalau di Ganjar Mahfud ini kan Pak ada Andika Perkasa, orang di balik layar mereka yang paham juga nih Pak bagaimana betul, keduanya ini Pak. Betul, yang saya sampaikan tadi itu yang banyak diwawancarai bukannya Ganjar tapi Pak Andika Perkasa. Bagaimana Pak Andika Perkasa memberikan masukan informasi-informasi penting dalam debat ini kepada Pak Ganjar gitu. Karena kan Pak Ganjar visi keamanannya itu lebih banyak menekankan sebagai negara maritim gitu. Jadi bagaimana kekuatan dan posisi Indonesia akan membentuk paradigma yang benar-benar baru ya, bahwa laut bukanlah pemisah tapi pemersatu gitu. Nah, dari lautlah kita akan membuat masa depan ya, membangun kekuatan ekonomi, konektivitas, diplomasi, pertahanan keamanan gitu. Jadi ini memang dia lebih kalau lihat begini ingat zaman Gus Dur, makanya Gus Dur waktu itu membuat kementerian baru ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu. Jadi Pak Sarwono Kusmato aja waktu itu sebagai menterinya gitu. Nah, jadi memang di situ. Tapi jangan lupa bahwa di pasangan Anies juga kan ada kaptennya kan Muhammad Syawgi, itu juga perwira angkatan udara gitu. Jadi kalau tadi kita bicara laut, kemudian ya berbicara mengenai udara, ini seru nih karena saya mendengar informasi ya Pak Anies sudah dapat bahan pertahanan dari udara ini yang mungkin ya orang-orang itu tidak bisa mencermati. Itu Pak Anies punya bahan yang cukup lengkap dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang praktisi pertahanan keamanan negara. Nah itu dalam visinya itu jelas bahwa yang disampaikan oleh tim Amin itu Anies Muhaimin ini punya konteks pertahanan keamanan dan peran Indonesia di kancah nasional, punya visi yang cukup baik, yaitu bukan hanya dikatakan oleh tim media tapi juga oleh para pengamat, misalnya dari Kontras ya, sebagai kemarin Pak Dimas Bagus Arya mengatakan bahwa setiap visi memang sudah ada yang ada selalu untuk dikritisi. Kalau tadi Pak Prabowo dikritisi soal korupsinya di Kementerian Pertahanan Keamanan, sementara Pak Ganjar Pranowo sudah disiapkan oleh Pak Andika Perkasa info-info dan strategi untuk pertahanan keamanan. Gitu. Nah kalau ini pihak lain mengatakan bahwa memang hal itu bisa menjadi celah yang bisa dikritisi gitu. Tapi di sini tim Amin dianggap cukup cakap dalam merumuskan kendala dari pemerintahan sektor pertahanan keamanan gitu. Misalnya dalam konteks TNI ya, dia kan mengedepankan soal profesionalitas yang menjadi catatan dalam 10 tahun ini. Gitu. Jadi reformasi militer di TNI itu
dianggap di jalan tepat atau bahkan mundur ya. Karena kita ketahui banyak tentara-tentara aktif, perwira-perwira aktif itu menempati posisi birokrasi itu. Nah, sementara itu jauh ditinggalkan setelah zaman reformasi. Ya, ini juga yang dianggap suatu kemunduran gitu. Nah, ini bakal seru gitu. Jadi soal hal lain misalnya soal komitmen pengembalian kebebasan pers ya. Ini kan terkait juga dengan bagaimana mempertahankan hubungan antar warga negara gitu. Nah, ini menarik ya. Sementara kan yang viral sekarang walaupun disampaikan pada tahun 2019 ancaman Pak Prabowo terhadap pers, wah itu makin kencang gitu. Nah, ini kan wartawan-warna kritis gitu. Nah, dia yang menyebarkan informasi termasuk Radio Dakta ini menyiapkan informasi secara objektif, dia akan melihat siapa yang punya visi pertahanan dan keamanan geopolitik dan internasional mana yang terbaik gitu. Pak, meskipun menguasai materi ketiganya, tentu kan ini akan semakin memanas, apalagi tema yang sangat luar biasa. Tentu kalau kita melihat nanti bagaimana dari ketiganya ini retorika ataupun pembawaan dan gayanya pada saat menyampaikan nanti tentu sudah memiliki strategi masing-masing nih Pak. Ya, retorika dan gaya ini menarik ya. Iya, benar. Kan ada yang kedua. Iya. Jadi waktu yang pertama ada yang pertama serius ya, Pak Anies serius, gitu. Kemudian Pak Prabowo serius, dipancing dia marah, gitu kan. Kemudian Pak Ganjar dia maksudnya untuk subset gitu, ini dia lebih mau mencairkan suasana gitu ya. Jadi ini strategi masing-masing gitu, jadi akan terlihat gitu. Sementara ini kan nggak bisa terlepas dari debat yang kedua kan ini yang ketiga. Yang kedua kita akui bahwa Pak Muhaimin Iskandar dia agak turun gitu kan, benar, Pak. Tidak sesuai dengan ekspektasi publik yang dia biasa jago berdebat sejak mahasiswa, kemudian ketua umum partai, wakil ketua DPR, menteri, dianggapnya menguasai semua di bidang itu, tapi ternyata di bawah ekspektasi gitu. Sementara Gibran yang ngomong sepotong-sepotong dalam debat kenceng gitu, walaupun setelah itu dia nggak ngomong lagi, sepotong-sepotong lagi. Jadi ada yang mencurigai juga, ini kok pakai dopingnya ketika debat aja gitu. Sementara Cak Muhaimin makin lama begitu saya debat nih makin turun, kembali ke ahlinya ya, setelah ke aslinya setelah selesai debat kemarin gitu. Begitupun Pak Mahfud ya, banyak serangan-serangan, dia banyak mengoreksi lagi gitu, banyak hal-hal yang sesuai aturan. Dia taat aturan pikirannya begitu. Jadi ada debat-debat yang itu. Jadi gaya yang ketiga debat ini akan kita melihat nih, apakah Pak Anies Baswedan tetap konsisten dengan gayanya di itu yang terlalu santuy, serius ya. Jadi anak-anak muda ini agak cukup menangkap anak muda ini, tapi orang-orang umum belum tentu gitu. Tapi setelah kita melihat perkembangannya dalam setelah debat Capres ini, dia banyak mengoreksi pernyataan-pernyataan dari calon-calon lain gitu. Jadi memang pertahanan terbaik adalah, ketika kita bicara soal pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, dia udah menyerang terus sampai sekarang gitu. Dan dengan konsep baru dia membuat TikTok Live kan, 2 kali. Nah, ini membuat ini udah mulai berubah gitu gaya-gayanya gitu. Pak Prabowo yang dulu serius, sekarang dia joget-joget aja, dijogetin aja gitu kan. Nah, Pak Anies yang serius, sekarang udah mulai cair dengan para anak-anak muda ya, yang Gen Z nih, generasi Z gitu. Pak Ganjar tuh tetap konsisten dia dengan gayanya gitu. Kalau pertanyaan soal gaya seperti tentu harus ya mungkin dengan gaya masing-masing, tetapi memiliki jawaban yang to the point Pak ya. Enggak, ini dia akan memberikan argumentasi ya seoptimal mungkin, tetapi kan waktunya terbatas 2 menit. Iya, benar. 2 menit dari sekarang, gitu kan? Nah, itu juga. Sekarang saya aja mau pidato di RT aja, atau di kampus, 2 menit dari sekarang bercandanya seperti itu kan? Karena waktunya sangat terbatas. Gitu. Ya, tapi itu kan kemampuan dari orang-orang untuk mengolah waktu, mengolah kata, sehingga tetap tertangkap dengan baik. Iya. Maunya sih waktunya lebih banyak lagi Pak ya, tidak 2 menit dari sekarang, 4 menit dari sekarang ya. Ya, karena waktu sebelumnya kan 150 menit ya, ya pola itu belum diubah. Jadi
Kalau kemarin kan ada perbaikan-perbaikan, mulai dari ruangan, kemudian kondisi yang panas, kemudian jumlah peserta gitu. Terus yang kemarin kedua pesawat perlengkapan ya, mikrofonnya yang cuma satu, yang satu 3 gitu. Itu dipersoalkan. Nah sekarang mungkin nanti udah sama seperti kembali lagi ya, mungkin pakai mikrofon semua sendiri gitu, atau apakah disiapkan meja lagi? Belum tahu apakah meja lagi. Kamu tertawa. Saya melihat, ya, karena mungkin orang melihat gitu. Beberapa video juga mungkin KPU agak trauma, kemarin nggak trauma, apakah nanti di capresnya ini traumanya akan hilang lagi nih Pak? Apa ya? Pakai meja, ya takut gebrak-gebrak lagi ya. Ya. Karena kan temanya cukup panas nih Pak kayaknya. Ya, ini temanya soal pertahanan keamanan, geopolitik internasional yang sangat hot ya, panas karena menyangkut kehidupan kita yang paling dekat. Karena kalau seandainya kita udah nggak aman, keluar dari rumah udah nggak aman, nah itu bahaya. Gitu kan. Jadi kan secara makro mengenai definisi tadi sudah sampaikan. Apa itu pertahanan keamanan, apa itu geopolitik, apa itu internasional sudah. Ini menarik karena kan sekarang makin banyak beredar, karena media sosial ini nggak bisa dihindari, dia sangat powerful, makin banyak beredar bagaimana kiprah masing tokoh itu di dunia internasional. Coba aja lihat bagaimana pidato Anies di forum-forum internasional, pidato Prabowo dan Ganjar juga, gitu. Walaupun Ganjar belum banyak saya temukan bagaimana dia bicara di forum internasional, gitu. Tapi ada rekomendasi dari tetangga misalnya, ini kan menyangkut ASEAN misalnya ya. Benar. Kemarin rekomendasi dari para profesor di Kuala Lumpur gitu, bagaimana melihat ketiga calon ini gitu. Jadi menarik ini. Sementara di luar negeri ada kasus yang dilakukan oleh KPU, ada pencoblosan Taipei ya. Taiwan di Taiwan itu, di Taipei ibu kotanya. Nah, jadi ini juga menjadi persoalan juga nih, gimana ngomong soal go internasional. Mungkin nanti bisa dibahas itu. Bagaimana kita mau independen kalau misalnya pemilihan kita di luar negeri udah duluan belum sudah dicoblos gitu kan. Itu mereka jujur karena mereka yang mengatakan adalah orang yang sumber langsung. Gitu. Jadi itu juga banyak hal-hal yang sisi lain dari isu keempat faktor ini. Iya. Kalau tidak salah nanti tanggal 7 Pak ya, debatnya ya. Kurang jelas, terputus. Iya. Kalau tidak salah tanggal 7 Pak ya, nanti debat ketiga ya. Debat ketiga tanggal 7 ya, hari Ahad. Jadi kita orang udah mempersiapkan diri ini bagaimana melakukan nonton bareng ya. Nonton bareng lagi jam 7 waktu Indonesia bagian barat. Sama-sama kita saksikan. Baik Pak Lahyanto, terima kasih sudah berbincang bersama Dokter di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dokter, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS.